ketemu lagi nih di ibadah Sekolah Minggu HKBP Depok Timur. Tapi kita masih online ya Masih Kak? online, Kak. Gak apa-apa, tetap sukacita kan? Tetap sukacita. Pasti. Hari ini ada wajah baru gak ya? Ada. Hari ini ibadahnya kita sama siapa? Sama Karissa dan Kak Dwi. Kak Dwi. Pada kangen gak nih sama Kak Dwi? Kangen juga gak sama Karissa? Oh, banyak juga Kak yang kangen. Oh banyak. Suaranya kenceng ya Kak? kenceng Pagi-pagi udah semangat. Udah pada sarapan semua? Oh, sudah ya Kak ya? Sudah. Kak Dwi udah sarapan? Sudah. Sudah. Kak. Aku juga hari ini sarapannya banyak banget. Nah, kita udah mau mulai ibadah ya Kak. Jadi adik-adik kasih sikap yang tenang supaya ibadah kita bisa lancar dan Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita. Oke? Oke. Nah, Kak Dwi, tadi pagi pas bangun itu lihat matahari nggak? Ada ya? Nah, Karissa mau ngajakin adik-adik untuk nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Habis itu dilanjutin sama lagu Mata Tahuak. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Marta tahuak manuki di manogoti minggui, Marta tahuak kokokok, dungo madak danak sikola minggui, dungo madak danak sikola minggui, dungo madak danak sikola minggui. Karissa, Kak Dwi mau ngajak adik-adik berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan nih, mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan sama Inang Pendeta. Adik-adik di rumah, Kak Karissa sama Kak Dwi mau kasih sikap yang baik, tenang, disiapkan Alkitabnya, terus siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk masuk ke firman Tuhan, Karissa mau ajak adik-adik bernyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik sekolah minggu semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dan persiapkan Alkitabnya masing-masing.
Sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, ditutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami masih boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Penuhi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita, adik-adik sekolah minggu semua. Dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Kalau adik-adik tidak bisa membuka Alkitabnya, minta tolong kepada orang tua yang ada di rumah untuk membukakan kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semua, walaupun di rumah tetap semangat ya, tetap sukacita, kebaktian sekolah minggu di rumah. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Ada di sini orang yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ada dari adik-adik semua terus melakukan kebenaran? Ada enggak ya orang yang demikian? Hanya satu yang demikian, yaitu siapa? Yesus Kristus. Hanya Dia manusia yang sempurna, yang tidak melakukan dosa, yang tidak melakukan kesalahan. Artinya apa? Artinya kita semua manusia pernah melakukan kesalahan. Artinya kita semua manusia punya dosa, punya kesalahan. Gak ada manusia yang tidak punya salah. Semua manusia punya kesalahan. Inang pendeta juga punya. Pernah melakukan kesalahan. Inang pendeta pernah. Tetapi adik-adik sekalian, kata firman Tuhan, kalau kau mengatakan kau tidak punya kesalahan, kalau kau mengatakan kau tidak punya kesalahan, tidak punya dosa, pembohong, pendusta katanya. Karena itu kita semua ini pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah melakukan dosa. Tetapi kalau kita sudah tahu kesalahan kita, kalau kita menyadari kesalahan kita, segera sesali ya, segera menyesal ya, segera menyesal pernah melakukan kesalahan. Emang kenapa Inang Pendeta kalau tidak menyesali? Emang kenapa Inang Pendeta kalau tidak menyadari? Nanti hatinya seperti ini nih, lihat hatinya jadi warna hitam. Hatinya menjadi black, hatinya menjadi hitam. Kalau kesalahan selalu dia lakukan,
Dia sudah melakukan kesalahan tapi tidak menyadarinya. Maka akhirnya jadi apa? Hatinya nanti menjadi dipenuhi setiap kesalahan. Bahkan dia tidak bisa membedakan kapan dia melakukan kesalahan, kapan dia melakukan kebaikan. Kalau dia tidak menyadari dan tidak menyesali kesalahannya. Jadi gimana dong Inang Pendeta? Gimana ya? Menurut adik-adik gimana? Ayo coba. Menurut kalian semua gimana? Kalau kita tahu yang salah, kalau kita tahu yang kita lakukan itu enggak benar. Menurut adik sekolah minggu semua bagaimana? Ya minta maaf lah Inang Pendeta. Kalau tahu salah, iya benar. Kalau aku tahu aku salah, ku sadari kesalahanku, ku sesali kesalahanku, maka aku minta maaf, minta ampun. Karena dikatakan firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Enak banget ya, enak banget. Enak banget, rasanya seperti apa ya? Rasanya lebih enak dari makanan, enak banget. Minta maaf, minta ampun karena sudah tahu kesalahan, karena sudah menyesali kesalahan. Minta ampun kepada siapa? Kepada Tuhan pertama sekali ya. Dikatakan apa? Tuhan akan mengampuni setiap kesalahanmu. Kalau kau bersalah terhadap mama papa, apa yang kau lakukan? Minta maaf kepada mama papa. Apa kesalahanmu tadi pagi? Coba, tadi pagi ada punya salah enggak? Kayaknya enggak ada deh Inang Pendeta. Baik-baik saja. Tadi pagi saya bangun sendiri. Langsung berdoa, langsung mandi, sarapan, langsung duduk dengan tenang. Minta dibukain YouTube sekolah minggu untuk sekolah minggu. Bagus. Kalau begitu, good, jempol untuk kalian. Tapi ada aja dari anak sekolah minggu. Hari minggu itu dibangunkan sama mamanya. Ucok, bangun. Sudah jam berapa ini? Mau sekolah minggu? Jawabannya apa? Antar lama, ini kan hari Minggu, kan boleh malas-malasan. Sudah Senin sampai Jumat saya bangun cepat. Kalau hari Minggu boleh lama, nantilah yang sekolah minggu itu. Boleh gak begitu? Gak boleh, gak boleh. Justru kalau hari Minggu itu kita harus lebih semangat. Bangun pagi, berdoa, siap-siap mau sekolah minggu. Mau ngapain? Mendengarkan firman Tuhan. Mau ngapain lagi? Mendengarkan aktivitas dari guru sekolah minggu. Setelah didengarkan diapain? Dilakukan. Jangan menunda-nunda, ya kan? Nantilah aktivitasnya hari Sabtu bisa dikirim Inang Pendeta. Gak usahlah hari Minggu. Kan masih ada beberapa hari lain. Kalau bisa dilakukan hari Minggu itu, lakukan hari Minggu itu. Oke? Adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu semua, maka kalau punya kesalahan, langsung minta maaf, menyadarinya, kemudian tidak melakukannya kembali. Maka hatinya seperti apa? Nih, Nang Pendeta punya gambar ini. Hatinya menjadi putih, hatinya menjadi bersih, hatinya dipenuhi firman Tuhan, hatinya dipenuhi oleh Yesus Kristus. Maka teman-teman, adik-adik sekolah minggu semuanya, percayalah bahwa kalau kita minta ampun, bahwa kalau kita minta maaf, kita akan menerima pengampunan. Maka kita juga harus memaafkan. Tapi Nang Pendeta, aku kan punya teman. Pernah aku melakukan yang salah sama dia. Aku udah minta maaf Nang Pendeta. Aku udah sadar aku salah. Aku udah minta maaf. Aku udah berjanji gak melakukannya. Tapi kan Nang Pendeta, tetap aku gak dicakapi dia. Tetap aku dijauhin dia. Menghindar dia dari aku. Ya udah,
gak usah menghindar juga dari dia. Yang penting dari kita sudah minta maaf, jalin hubungan yang baik, tetap berteman kepada dia. Jangan karena dia menghindar, kita juga menghindar, akhirnya gak ketemu. Kalau kita sudah minta maaf sama teman kita tahu kesalahan kita, jangan menjadi gak berteman, tetap harus berteman. Inang pendeta katakan tadi, semua orang pernah punya kesalahan. Tapi jangan kesalahan itu yang kita simpan-simpan dalam hati kita. Kita harus langsung minta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Tapi lakukanlah hal-hal yang baik. Seperti minggu sebelumnya kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang apa di adik sekolah minggu? Tentang anak terang. Anak terang itu bagaimana? Anak terang itu mau minta maaf. Anak terang itu tahu kesalahannya, sadar kesalahannya, menyesalinya, minta maaf dan percaya Tuhan mengampuninya. Itu anak terang ya. Itu anak terang. Jadi adik-adik sekolah minggu semuanya, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Dia mengampuni setiap kesalahan kita. Dia memberikan hidupnya untuk mengampuni kita dengan mati di kayu salib. Kayu salib atau simbol salib adalah simbol pengampunan dosa bagi kita. Inang pendeta punya lagu nih. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi lebih cepat ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah itu ya. Jadi Yesus disalibkan untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Semua kita pernah melakukan kesalahan, tapi langsung minta maaf. Belajar dari kesalahannya adik-adik semua ya. Kalau pernah melakukan kesalahan, belajar dari kesalahan, maka kita akan semakin lebih baik. Maka untuk hari ini, Inang Pendeta minta kita semua ya, sama mama, sama papa, sama adik, sama kakak, kita semua mari dulu kita ingat kesalahan kita. Ada 5 enggak? Ada 5 enggak kesalahannya? Gak ada Inang Pendeta, oh gak ada, bagus. Atau misalnya sebutkan dulu 1 kesalahanmu ya. Sebutkan 1 kesalahanmu sama siapapun itu. Inang Pendeta percaya kita pernah melakukannya. Sebutkan saja 1. Maka setelah itu berjanji. Nah ini penting ya. Berjanji tidak melakukan yang 1 itu lagi ya. Contohnya apa Inang Pendeta? Kalau pagi-pagi disuruh bangun-bangun. Jangan tunggu marah mamanya baru bangun. Itu contohnya. Yang kedua, contohnya apa Inang Pendeta? Gak boleh mencontek ya. Kalau di rumah pun kau ujian, harus ujian, benar-benar ujian ya. Jangan dicoba-coba tergoda melakukan hal yang tidak baik. Maka dari Inang Pendeta nih, nanti dari guru sekolah minggu boleh dilakukan begitu ya. Dari Inang Pendeta sekarang, hari ini langsung dilakukan. Sebutkan 1 kesalahanmu dan saat itu kau menyadarinya, kau minta maaf, menyesali kesalahanmu dan berjanji. Ini janjinya kepada diri sendiri dan kepada Tuhan ya, bukan kepada Inang Pendeta ya. Dan berjanji bahwa kita tidak akan melakukannya kembali. Janjinya sama Tuhan. Maka lakukan untuk Tuhan, bukan untuk Inang Pendeta, bukan untuk guru sekolah minggu, bukan untuk teman-teman guru sekolah minggu, tapi lakukanlah itu untuk Tuhan dan juga untuk diri sendiri, sehingga kita dengan senang hati minta maaf dan percaya bahwa Tuhan
mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Semangat terus adik-adik sekolah minggu, tetap berpengharapan suatu saat kita akan bisa bertemu kembali di sekolah minggu di gereja kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa, ikuti doa Inang Pendeta. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menerangi hati kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami pernah melakukan kesalahan. Kami minta maaf, kami mohon pengampunan Tuhan, dan kami percaya Tuhan mengampuni setiap kesalahan kami. Mohon maaf kami Tuhan, minta ampun kami atas setiap kesalahan kami terhadap teman kami, terhadap kakak adik kami, terhadap orang tua kami, dan kami percaya Tuhan mengampuni kesalahan kami. Kami berjanji bahwa kami tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Kuatkan kami Tuhan, berikan hati yang taat kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kak Risa, Kak Dwi mau ngajak adik-adik nih bernyanyi. Nyanyi lagu apa Kak? Lagu Dihapuskan Dosaku. Oh iya, soalnya kita banyak banget ngelakuin kesalahan tapi diampuni terus ya Kak. Iya Kak. Iya. Enak lagunya kayaknya. Iya. Yuk kita ajak adik-adik Kak. Adik-adik kita bernyanyi lagu Dihapuskan Dosaku ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, Kakak Dwi akan memberikan ayat hafalan minggu ini yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Karisa, Ya Kak, Kak Dwi mau ngajak adik-adik bernyanyi. Karisa coba ikut ya. nyanyi lagu apa Kak? Lagu Mata Tuhan Melihat. Sepertinya semangat nih. Oh iya benar, itu lagunya yang semangat yang ada gerakannya Iya, Kak. kita ajak adik-adik berdiri yuk. Oh boleh, yuk adik-adik kita bangkit berdiri buat nyanyi bareng-bareng. Oke. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita ulang sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Sekarang Karisa mau ucapin selamat ulang tahun nih buat adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 10 Agustus sampai 16 Agustus. Selamat ulang tahun adik-adik semua. Nah, Karisa mau nyampein nih hadiah buat adik-adik yang luar biasa banget.
itu ada di firman Tuhan Keluaran 20 ayat 12 yang bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pendeta, para halado, abang dan kakak guru sekolah minggu juga seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk adik-adik. Semoga adik-adik selalu sehat, panjang umur dan selalu sukacita dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang Kak Dwi sama Kak Risa mau menyampaikan aktivitas setiap horong ya, dari horong 1, 2, dan 3. Jadi disimak ya adik-adik. Adik-adik, Kakak Dwi akan memberikan tugas horong 1. Kelas sukacita, adik-adik kelas sukacita menyatakan yel-yel, Tuhan Yesus telah memerdekakan aku dari segala dosa. Merdeka, merdeka, merdeka. Adik-adik jangan lupa tugasnya menggunakan gerakan ya. Dan tugas ini menggunakan aksesoris nuansa kemerdekaan. Untuk adik-adik kelas TKA dan TKB, kalian menyanyikan lagu Do Re Mi. Do itulah dosaku, re relakan hatimu ya. Di akhir lagu adik-adik menyatakan yel-yel kemerdekaan dan sama seperti adik-adik sukacita. Menggunakan aksesoris bernuansa kemerdekaan. Adik-adik, tugas kalian jangan lupa dikirim ke kelas masing-masing ya. Adik-adik, Kak Mary akan menyampaikan aktivitas horong 2, yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Adapun kegiatannya membuat karya. Yang pertama, menuliskan 3 kesalahan yang pernah adik-adik perbuat. Kedua, mengakui kesalahan yang pernah adik-adik lakukan. Yang ketiga, menuliskan doa yang dihias yang bertemakan 17 Agustus. Jangan lupa adik-adik ya, semuanya dilakukan dan dikirimkan kepada guru masing-masing. Nah, sekarang Karisa mau sampaikan aktivitas nih untuk adik-adik horong 3 dari kelas 4 sampai kelas 7. Aktivitasnya, kita kan nanti mau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ada hubungannya sama Hari Kemerdekaan. Simak baik-baik ya. Pertama, tugasnya adik-adik buat daftar, misalnya adik-adik merasa pernah melakukan kesalahan nih. Adik-adik buat tabel ya. Di tabel kolom kiri dan kolom kanan. Nanti di kolom kiri adik-adik boleh tulis beberapa kesalahan yang mungkin pernah adik-adik lakukan. Lalu di sebelah kanannya adik-adik tulis janji adik-adik untuk tidak mengulanginya lagi. Nanti di bagian bawahnya adik-adik boleh tuliskan doa dan harapan adik-adik untuk semua janji dan untuk bangsa Indonesia. Karena kan hari tanggal 17 itu adalah hari kemerdekaan ya. Jadi adik-adik taruh doanya di bawah ya. Nanti tabelnya itu yang sudah adik-adik buat, adik-adik hias dengan tema kemerdekaan. Lalu adik-adik boleh pegang bendera dan hasil tabel yang telah adik-adik buat, dan adik-adik bilang, aku bangga menjadi anak Indonesia dan Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia. Mereka, mereka, mereka. Disimak kan adik-adik? Jangan lupa ya, video yang udah adik-adik buat sama fotonya adik-adik kirimkan ke WhatsApp grup atau ke WhatsApp kakak guru sekolah minggunya. Ditunggu ya adik-adik sebelum hari Sabtu. Kak Dwi, tadi kan kita udah dengerin firman Tuhan yang dibawakan Inang Pendeta. Iya. Kita juga udah nyanyi lagu apa tadi Kak yang ada gerakannya? Mata Tuhan melihat. Iya. Nah, kita diajarin hari ini kalau misalnya kita punya salah, Kak Risa, Kak Dwi atau adik-adik semua, kita harus berani minta maaf ya Kak. Iya, minta maaf kalau ada mama papa. Bener, ada minta kakak maaf. adik. Bener, minta Iya, maaf sama ada- mama papa, sama abang, sama kakak, sama adik gitu. Kira-kira tadi adik-adik yang disuruh Inang Pendeta untuk minta maaf ke mama papanya udah dilakuin belum? Tentu sudah dong Kak. Udah ya Kak, benar. Terus udah dipeluk belum mama papanya? Iya ya, Sudah ya Kak? sudah. Sudah. Nah, Karisa mau ajak adik-adik untuk bersyukur setiap hari karena Tuhan itu cinta banget sama kita. Kenapa? Karena Tuhan baik ampunin dosa kita. Karisa dan Kedui mau ajak adik-adik bernyanyi Ku Jatuh Cinta Padanya untuk respon firman Tuhan kita. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam
adik-adik, ibadah kita udah selesai nih. Karisa mau mengingatkan, tadi kan Kak kayaknya aktivitasnya panjang-panjang ya Kak setiap horong. Iya, soalnya kita kan mau menyambut kemerdekaan Indonesia, ya kan Kak Dwi? Betul. Besok pasti adik-adik pada upacara nggak ya di tanggal 17? Perlu dong Kak. Perlu ya? Oh, iya. Tapi kan Di kita rumah di juga rumah apa-apa. aja, jadi di rumah kita hormat bareng ya Kak Iya. sambil upacara. Jadi jangan lupa ya adik-adik untuk aktivitas yang disampaikan sama kakak-kakak kelasnya tadi disimak baik-baik, terus diikutin instruksinya. Jadi biar adik-adik mengerjakan tugasnya dengan baik. Kak Dwi, Karisa mau Ya, Kak. ngingetin lagi untuk khotbah Pendeta Inang Marinda tadi. Iya. Intinya adik-adik, Kak Dwi, Kak Risa, kita harus mau dan berani meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Lalu kita harus berjanji dan menepati janji itu supaya kita tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Oke adik-adik? Nah sekarang kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak untuk setiap penyertaan-Mu dari mulai ibadah kami di awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Bapak, Kau yang mau selalu ingatkan kami untuk selalu mau meminta maaf ketika kami melakukan kesalahan dan kami berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Tuhan yang berkati setiap apapun yang boleh menjadi aktivitas kami setelah ibadah ini, dan Tuhan yang mau menyertai kami lagi sehingga kami boleh bertemu lagi di ibadah online di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap dan kami sambut berkat-Mu Bapak. Amin. Kita akan bertemu lagi di ibadah kita minggu depan. Dan adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kakak mau membacakan 5 nama adik-adik yang tugasnya telah terpilih menjadi tugas terbaik dalam mengerjakan aktivitas kelas pada tanggal 2 Agustus 2020 ya. Kelas Sukacita. 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Ishak Sianturi, Jocelyn Anneke Sibuea, Cheris Liora Sirait, Felis Dolok Saribu, Ceisha Silitonga. Kelas TKA, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Kinan Panggabean, Franz Unedo Siburian, Caroline Dameria Siburian, Gabriel Esther Sinaga, Jorel Sibuea. Kelas TKB, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Ray Ebenezer Napitupulu, Clinton Silitonga, Agnes Marbun, Gavrila Habeahan, Karisa Simanjuntak. Kelas 1, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Jesslyn Tambunan, Hizkia Gultom, Kelvin Panggabean, Glory Sitorus, Zevanya Munte. Kelas 2, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Daniel Tamba, Davin Simanjuntak, Moses Hutagalung, Zevan Tambunan, Kristan Sihite. Kelas 3, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Nathanael Aritona, Jason Basinaga, Sepania Sirait, Albert Marbun, Sarah Tampu Bolon. Kelas 4, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Simon Nababan, Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Reynard Dolok Saribu, Aku anak terang, aku tak suka
Timothy Tambun, Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Puta Pangaribuan, Terang di rumah, terang di Yugo Siagian, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Kelas 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Bonita Hutagalung, Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aditya Situmorang, Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat Tuhan perintah. Jeremy Silaen, Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Kezia Sihombing, Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Vika Panjaitan, Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Kelas 6, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Zipani Limbong, Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Florida Nababan, Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Gloria Sitanggang, Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, manapun ku. Johannes Siahaan, Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Herbert Situmorang, Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. kelas 7 SMP, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Tona Siagian, Ku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Abigail Panjaitan, Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Samuel Nababan, Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Radika Dolok Saribu, Josia Sinaga, Yeay! Selamat ya untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas aktivitas kelasnya. Untuk adik-adik yang belum terpilih menjadi 5 terbaik, jangan patah semangat ya. Adik-adik harus lebih semangat dalam mengerjakan aktivitas kelasnya. Untuk melihat 5 terbaik aktivitas kelas dengan lengkap, adik-adik, mama, dan papa bisa melihatnya di Facebook atau Instagram Sekolah Minggu HKBP Depok Timur. Semangat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.